Ini dia pakai aplikasi juga? Iya. Oh enggak. Paramount ini, iya dia pakai aplikasi. Jadi kita order. Download pakai aplikasi. Jadi barang itu dia dikirimin dulu sama dia, kalau habis bayar. Maksudnya? Kita misalnya pesan 10 baju, dikirimin dulu 10-nya. Bajunya? Ya. Jualin. Terus kalau kita nggak bayar, cuman? Nah, itulah integritas. Apa keyakinan dia nggak oke? Nah, itu ya. Itu yang aku mau tanyain lebih lanjut itu. Oke, untuk engkau kan, kau lah yang beli, engkau jualan, laku, mungkin kau bayar. Ya aku tahu. Kan ada orang lain yang punya kelakuan yang berbeda. Iya, aku paham. Wak. Aku mikir cuma tadi apa dia mikir dia mainnya subsidi silang, resiko itu dibagi. Sama kayak di bank kan gitu, resiko dibagi. Di satu sisi ada yang bunganya tinggi, satu sisi ada yang bunganya rendah. Bunga yang tinggi akan mensubsidi bunga yang rendah nanti kan, ketika dia nunggak. Tapi ada tapinya. Di bank ada jaminan. Ada nggak pakai jaminan? Makanya kenapa KTA itu bunganya tinggi? Dia tujuannya dia tampagunan. Ya. Tujuannya apa? Dia akan mensubsidi nanti yang punya jaminan. Tapi Makanya aku pikir harga barangnya tinggi-tinggi apa karena ini. Tapi KTA melalui beberapa proses, Pak. Survei, ya kan? Iya. Kepemilikan usaha. Nah, kalau ini blas kosong gitu dong. Makanya aku juga bingung sih apa dia suruh deposit 50% apa gitu. Kalau kita aku percaya. Itu ya, coba aku tanyain lebih Deposit 50% itu bisa jadi ya barang yang dikirim dia pun nggak mungkin segila kau mau minum kopi sampai pakai masker. Nggak mungkin dia misalnya contoh nih deposit nih 1 juta gitu kan, deposit 1 juta, nggak mungkin dia ngirim barang dia lebih dari 1 juta modal dia ya. Modal dia tuh lebih dari 1 juta yang dikirim dia, aku rasa nggak mungkin. Bagus. Kau dapat dari mana tadi? Muncul dia di Broker ID. Maksudnya? Broker ID kan punya fanpage gitu kan. Jadi muncul iklan-iklan yang serupa. Terus sekarang ada nasi ID. Udah pernah lihat nggak? Nasi ID. Betul-betul jual nasi. maksudnya? Nasi jualnya 5.000. Betul-betul nasi dijual, Wak. Nasi padang gitu, nasi bungkus. Nasi ada lauknya gitu, goceng. Aku pernah jumpa jumpa makanan macam itu, aku pernah. Maksudnya di pinggir jalan. Ya, tapi ini dia ada aplikasinya, nasi ID. Aplikasinya belum pernah dengar aku. Aku juga belum pernah buka aplikasinya sih, cuman lihat aja. Cuman lihat lewat gitu, nasi ID goceng. Terus pakai ongkir. Wallahu a'lam, Wak. Belum aku dalami dia. Nasi ID. Bagus. Bagus. Orang bakalan menuju online. Orang akan menuju point titik 0. 4.0. 4.0. 4.0. Berapa hari yang lalu lah aku ngobrol ya. Kawan ini waktu jadi sales the best lah. Sampai aku aja kalau mikir urusan ngomong soal dunia sales, konspirasi sales gitu ya, nggak berani lah sama dia lawan gitu. Tapi pas cerita bisnis online, aku bilang dia orang paling bego. Bukan orang paling bego, apa ya? Loser, cundang. Kenapa pula? Kenapa pula? Dia bilang bisnis online itu susah. Banyak. Nah, terus padahal ini sales berpengalaman, Pak. Sales senior ini kalau dibilang. Harusnya dia nggak berpikir gitu. Harusnya kalau sales senior, oke lah dia nggak tertarik di bisnis online. Tapi paling nggak dia nganalisa, oh iya bisnis online itu menjanjikan. Tapi dia langsung bilang apa? Susah bisnis online. Banyak yang bilang bisnis online susah. Aku tanya sama dia, sebelum itu agak ngelantur sedikit karena dia lihat ada seller yang screenshot percakapan dia sama pembeli. Jadi pembelinya mungkin PHP-in lah. Dan aku ngebaca chat, aku baca juga chat nih, Wak. Aku baca itu
bukan sesuatu yang perlu dimasalahin sebenarnya. Reseller ngirim barang, si pembeli pesan barang A 3 piece, ya kan? Pesan barang B 4 piece. Barangnya cuma ketukar. Oh, kuantitinya. A sama B-nya. Gitu. Terus si pembelinya juga bilang gini. Si pembelinya bilang, "Kak, ini apa ya? Ini barangnya kayaknya ketukar nominalnya." Terus orang yang sellernya mungkin baperan langsung, "Ya Kak, mohon mengerti kan itu lagi banyak lagi begini-begini." Kan nggak perlu juga kayak gitu sebenarnya. Tanggapan itu cara menanggapinya gitu. Terus ya mungkin si pembelinya kepancing gitu kan. Kepancing. Udahlah mulailah cakap-cakapan perempuan gitu kan. Di screenshot, diposting di Facebook. Dibilangnya ini pembeli begini, pembelinya begini gitu. Padahal itu kan menurut persepsi dia betul. Karena si pembeli juga persepsinya dia betul. Itu tadi aku bilang, menurut aku itu terjadi karena chattingan, karena WA, karena inbox. Bukan karena itu sebenarnya, Pak. Kenapa? Aku bilang sama kawan gitu, kita boleh jadi pedagang amatiran, tapi bersikapnya profesional. Coba bayangin ya, kalau semua pedagang online ini yang kayak gitu terjadi di offline, bisa ribut di toko. Iyalah, bisa berantem di toko. Maksudnya gini, orang berarti gini Vi, orang itu beda-beda cara menanggapi orang lain ketika bertemu dengan ketika melalui media. Ya, mungkin lebih berani gitu. Ya, lebih berani. Makanya aku bilang media ini kadang-kadang membuat orang salah persepsi. Media online ya, teknologi lah ya, teknologi ya. Yang sekarang ini membuat orang salah persepsi menurut aku. Salah persepsinya apa? Ketika contoh nih, masuk WA, ya kan? Aku ngetik WA sambil senyum atau sambil bercanda gitu kan. Terus engkau menanggapinya dengan kadang-kadang salah menanggapinya gitu, maksudnya. Ya. Kesannya nih cetik kalimat aku mungkin marah gitu kan. Nah, jadi salah paham. Itu banyak terjadi itu, Pak. Nih harus lebih dewasa lagi dalam menanggapi. Ya, maksudnya kalau jadi pedagang jangan gitu-gitu juga. Nggak cuman pedagang, orang walaupun dia nggak pedagang dia gitu juga. Iya betul. Maksudnya kalau pedagang juga jangan baperan lah gitu. Ya aku bilangnya gini sih sama kawan itu kan. Gini lah, kondisinya gini, lagi komplain, ya kan? Ini contohnya, aku lagi komplain sama kau. Pi, mana kau? Katanya mau ngopi di sini gitu kan? Kataku mau ngopi di sini, aku udah tunggu nih dari jam 3 gitu kan? Aku lagi kesal nih gitu. Itu kesal tapi sebenarnya ada teman, kesal karena aku tak datang aja. Ada teman ngobrol gitu kan. Dia aku balas setengah sore, Ron, aku lagi ada keperluan apa segala macam. Dia masih dibalas. Terakhir aku balas, oke. Aku balas kalimatnya oke doang. Kalau gue ngebacanya oke, marah nih Roni. Iya kan? Betul. Itu cuma kata oke aja loh. Iya. Nah itu contoh kasus yang beda tadi kan. Kalau itu beda. Karena banyak Ron, dia nggak screenshot cuma satu kasus. Dia banyak, Wak. Ada yang orang cuma nanya, terus dibilangnya gini. Orang udah nanya, "Kak, kirimin gambar real pic ini." Udah dikirimin. Terus tanya, "Harganya berapa, Kak?" "Sekian." Terus dia bilang, "Up, Kak." Terus si pembelinya, si penjualnya ini bilang, ngomel. Kalau cuma nanya doang, gue usah mampir gitu. Nggak usah gitulah ibaratnya. Tapi nggak ada yang berani kalau dibuka toko gitu kan. Orang nanya. Beli nggak ini? Kalau nggak beli di sana aja. Nggak ada kan? Coba bayangin kalau seller tadi punya toko offline, Wak. Bayang, Wak. Jadi kami debatin itu pertama. Ya aku bilang, aku juga dagang online, tapi nggak berperan. Boleh jadi pedagang amatiran gitu kan, tapi bersikapnya profesional aja. Ada barang komplainan begini, ada juga orang komplain barangnya rusak, nggak mau diganti. Memang benar-benar barangnya rusak. Si pembeli bilang, si penjual bilang, "Ya Kak, nanti kita kirimin ulang gantinya." Nah, ini unik juga.
Tapi nggak dikirim. Nggak. Jadi udah berapa hari si pembeli ngechat, Pak. Kak, kok barangnya nggak dikirim-kirim? Ya, bukan. Si pembelinya ini langsung ngegas. Kak, kalau memang nggak niat mau ditukar nggak apa-apa, nggak usah dibilangin mau tukar segala. Gitu, ngegas gitulah kalimatnya kurang lebih. Si penjualnya cuma nyantai, Pak, kalem. Kak, gantinya sudah kita titip kurir 2 hari yang lalu. Ini nomor kurirnya. Dia kasih nomor kurirnya. Alah, banyak alasan begini-begini. Gitu kata si pembeli. Sekarang gantian berarti. Gantian, ini pembelinya nih. Terus dibilang sama si penjual, kakak coba hubungin aja atau nanti saya coba telepon si kurir. Ya kan? Nah, habis itu dia ngomel-ngomel, nggak ditanggepin lagi sama seller. Seller biarin aja gitu kan? Karena dia udah. Karena mungkin seller pikir kalau dilayanin terus. Gitu terus, bolak-balik. Ya kan? Tapi tanggung jawab dia kan sudah selesai. Dia udah kirimin barang. Dia udah kirimin barangnya sebenarnya. Bahkan udah dicet. Nanti barang gantinya nggak usah dikasih ke kurir. Buat kakak aja. Coba kurang baik apa seller? Ada seller baik begitu dah. Pembelinya yang kasus. Nah, itu kan beda-beda ya kan, jualan online ini. Terus kalau toko online, anggap aja lah kalau kita pedagang. Ada orang nanya masih ada aja. Ya. Orang nggak beli, udah nggak apa-apa. Gitu ya. Sama aja kayak buka toko juga. Aku pernah nawarin kan, aku ngobrol kan sama kawan kan, punya konter kan. Jadi aku bilang sama dia, Bang, jualan online lah. Sekarang orang udah semuanya pada online. Apa nggak mau jualan online? Alasannya gini, masih belum bisa fokus kan. Aku jawab lah, kalau abang nggak, kenapa aku bilang lebih enak jualan online, Bang? Jualan online itu kita bisa dua, bisa fokus, bisa tidak fokus. Iya kan? Iya. Kalau kau buka toko tidak fokus, kayak mana toko kau? Nggak jualan. Tutup kurasa. Sebentar aja bangkrut. Kalau kau buka toko ya kan, nggak fokus. Aku nggak fokus Pak buka toko nih. Tutup dulu lah 2-3 hari. Buka lagi, tutup lagi. Dan nggak cepat tutupnya, cepat bangkrutnya kan. Kalau online ini kan aku bilang gitu sama dia. Tapi kalau online ini nggak, Bang. Nanti alur kayak kurang greget, kurang berminat gitu dengan online. Kenapa aku mungkin bilang? Bisnis offline-nya masih jualan kali. Enggak juga, banyak main handphone daripada orang datang. Oh, mungkin modus ada gitu. Dia buka toko kan? Oh iya, pura-pura ya. Tokonya sepi aja. Tapi dia ada yang main forex. Jadi memang dua-duanya ada orang beli, ada selalu aja mau beli mau enggak terserah. Oh iya. Itu ada, karena aku pernah jumpa tuh. Kok ini berapa kok? 60.000. Enggak pakai, kita dimampirin enggak? Ini berapa? 45.000. Ya, biasanya kan kalau kita beli didatangin, yang mana? Ini enggak dari jauh, ini berapa? Oh, dia ada income lain berarti ya? Dia ada income lain, so, itu kegiatan aja, ngisi kegiatan, ngisi waktu. Enggak fokus. Gitu. Nah, aku bilang, heran aku kan, kenapa orang pada kayak ragu itu jualan online, padahal udah dijelas nih. Nah, itu tadi aku bilang nggak pakai modal, Bang. Balik ke ini tadi, Pak. Balik ke sales senior tadi. Nih, sales senior itu udah dari 2011 aku kenal sama dia. Berarti 9 tahun. Aku bilang dia punya ide-ide soal sales itu luar biasa lah. Banyak yang dipegang dia tuh naik, jualannya naik. Tapi dia sekarang pengangguran. Dia pengangguran. Gitu, dia pengangguran. Terus aku bilang, aku cerita soal bisnis online lah. Awalnya dia bilang bagus, gitu. Dia bilang bagus, cuman ya itu susah. Oh, berarti dia nggak bilang nggak bagus, cuman dia nggak yakin bahwasanya bisa jalan gitu. Ya, dia cuma bilang bagus, cuman dia nggak yakin di bisnis online itu betul-betul bisa ngasilin duit kayak gaji dia sekarang, dia gaji sebelumnya gitu. Aku bilang bisa aja gitu kan, bisa loh, coba kita hitung marginnya berapa gitu. Nah, terus mulailah kita debat. Bisnis online itu susah, lu harus promosi, harus iklan begini, dia bilang. Enggak juga, gitu kan? Enggak juga, nggak mesti iklan. Contoh Bang ya, aku cerita sama dia. Aku lihat ada orang yang iklanin jam tangan mancis, ya kan? Ada iklannya. Ya udah, aku jualan aja jam tangan mancis. Ketika orang lain lihat jam iklan itu, orang nyari di toko. Orang nyari di toko, di market online.
Ya kan? Paling nggak kita hadir aja di situ. Yeah. Terus aku bilang, ingat nggak bang, dulu kita bagi brosur, itu kita beriklan juga, kita promosi juga loh. Kita ngebagi brosur sampai dikejar anjing kan, ditiban dulu. Iya, kami berdua tuh ditiban dulu, dibagi brosur, dikejar anjing Pak. Aku bilang itu juga media promosi yang kita lakuin. Sama aja, aku bilang itu bisnis online sama aja. Pembeli ada, penjual ada, barang ada gitu. Dan aku bilang hampir semua strategi bisnis yang online itu dasarnya pasti yang offline. Offline, pastilah. Sumbernya pasti dari situ. Sama, iklan ya offline juga ada iklan, baliho. Sama ya baliho, radio, TV. Radio, sama aja, media aja yang bergeser ya, gitu. Karena udah ada gadget tadi. Oh iya. Kan makanya dibilang online. Kalau nggak ada gadgetnya, nggak online juga, tapi jualannya dari mana gitu ya kan? Misalnya jualan dari radio. Ya. Cuma uniknya, jadi dia tuh dulu pernah bilang waktu kami masih sama-sama di satu PT lah. Dia pernah bilang gini. Waktu itu aku promosi pinjaman di Facebook kan, promosi. Terus dia bilang gini, dia nyeletuk gini. Percaya nggak Kofi? Nanti berapa tahun lagi semua belanja tuh pakai handphone. Dia bilang gitu, Wak. Kau harus siapin itu. Aku waktu itu belum memikirkan ke situ lah. Tapi coba bayangin, dia punya pemikiran itu 9 tahun yang lalu. Ya kan? Tapi ketika udah kejadian, dia ajak terjun, Dia ikut. dia punya kekhawatiran yang berbeda berarti. Atau dia ini kali ya, apa? Tahu ada juga gini, Pak. Susah. Supaya bermaksud kita nggak usah jalan. Macam kau lah ya, macam kau lah tuh ya. Gak usah kau ngantar-ngantar sendiri, Wak, sakit pinggang. Kalau aku kan bukan melarang kau bukan melarang kau untuk apa namanya? Berjualan. Bukan melarang kau jualan. Aku cuman, wah, kau kalau mau maju, ya kan? Cak pikirkan lagi konsepnya aja yang dirubah ya. Jangan konsepnya aja yang dirubah. Iya kan? Ya, bagus tuh, itu konsep jebakan Batman bagus juga. Jebakan Batman. Iya kan? Nah itu diajak bisnis susah. Banyak lah yang bilang susah. Kalau dia bilang gitu, aku bisa tanya sama dia. Dari dulu sebenarnya sudah ada bisnis online. Udah semua online dari dulu. Iya kan? Taksi online. Taksi online itu dari dulu. Dari dulu. By phone. Ya? Bang jemput. Iya kan? Pakai radio. Iya. Nah, taksi Macan Kumbang 1 ada di Jalan Teratai. Iya kan? Iya. Nggak usah taksi online. Belanja juga dulu online sebenarnya. Coba supplier dari Batam order ke Cina pakai apa? Telepon ya. Pakai telepon. Sebelum ada telepon pakai apa? Fax. Fax ya. Ya kan? Fax, email. Pesan pakai fax kan? Nah, sebelum ada fax apa? Baru manual. Dia datang ke sana gitu kan? Terus nggak terus juga dia ke sana. Pakai surat juga ujung-ujung sebelumnya. Ya. Pakai surat. Nah, cuman sekarang itu udah ada dari dulu gitu. Cuman dulu online-nya skala besar mungkin gitu ya. Mungkin dulu sistem itu cuman segelintir orang lah. Ya, hanya untuk orang yang pemain gede lah. Gitu. Ya, yang punya model-model gede. Ya, kalau sekarang kan ibu-ibu rumah tangga sekarang online. Gak usah ibu rumah tangga, anak sekolah juga bisa. Sekolah online. Anak sekolah, contohnya ya, ini mitranya Dropper ID itu. Nah, ini iklan nih. Iklan. Mitra Dropper ID itu kelas 1 SMP. Boleh, sini bebas iklan, kopi pun boleh iklan. Mitra Dropper ID itu kelas 1 SMP. Jadi contoh dia ngambil barang, dia lihat temennya posting di story WhatsApp, ya kan? Ada kawannya jual catok rambut, kawannya itu jual 35.000. Terus dia bilang, aku mau posting juga lah, 25.000. Aku udah dapat untung juga 15.000. Kalau 25.000 dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, jangan nurunin harga. Kalau masih ada yang harganya 35.000, udah ikutin aja 35.000. Layanannya ditingkatin. Ya. Gitu, aku bilang gitu sama yang kelas 1 SMP nih. Terus dia bilang, gimana Om? Layanan ditingkatin gimana?